tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Iya, betul. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindirana Sindiron. Ya, tentunya Pak De selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya, oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Prabowo Subianto begitu ikhlas akan membangun bangsa ini dan tidak ada rasa dendam setelah diberikan nilai 11 dari 100 oleh rival-rival politiknya dari Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama ya. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Ya, demikian pernyataan daripada Prabowo Subianto meskipun telah diajak oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, namun demikian Prabowo masih mau dengan legowo dan hati ikhlas merendah mau mengajak rival-rival partai pengusung daripada Anies Baswedan, yakni Partai Nasdem, dengan melupakan daripada hinaan-hinaan Anies Baswedan di saat debat. Namun demikian Prabowo mengajak bersama-sama untuk membangun bangsa ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto setelah Surya Paloh mengucapkan selamat begitu ya kepada Partai Nasdem, juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Jadi jelas ya, Surya Paloh mengucapkan selamat sehingga tidak seperti capresnya yaitu Anies Baswedan yang sampai sekarang belum bisa menerima kekalahannya dan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah, lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah pernyataan daripada Anies Baswedan yang menyatakan tidak menerima daripada hasil kemenangan Prabowo Gibran dan akan mengumpulkan bukti-bukti yang akan diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda sekali dengan pernyataan Surya Paloh yang mengatakan partainya menerima hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Prabowo Gibran. Sama serupa dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo juga belum bisa menerima kekalahan dan akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita dengar pernyataan daripada Ganjar Pranowo. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini adalah pernyataan daripada Ganjar Pranowo yang 11-12 dengan Anies Baswedan yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prof, kalau dari Timnas Amin kan katanya bakal menerjunkan atau mengirimkan 1.000 pengacara gitu untuk menghadapi sengketa di MK. Kalau dari sendiri, kalau 1.000 kan nggak muat di sidang MK kan. Kalau mau sidang kan nggak muat kan kalau terlalu banyak. Kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan itu pasti akan dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Orang yang boleh masuk ke dalam ruang sidang, nanti kita akan secara bergantian. Betul apa yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra bahwa 1.000 pengacara tidak mungkin bisa masuk ke ruang sidang dikarenakan ruangannya terbatas. Sehingga ya itu hanya suatu hal yang diglorifikasi atau dibesar-besarkan saja, hanya untuk memberikan semacam pressure ataupun penekanan terhadap Prabowo Subianto. Namun demikian sepertinya Prabowo Subianto tidak akan terpengaruh dengan tekanan-tekanan seperti itu. Ya, kalau Anies sih biasa memang tidak mau menerima kekalahan dan pasti berkhotbah atas kekalahannya. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang? Apa gunanya bercurang-curang itu? Keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Ya, menuduh pasangan Prabowo Gibran melakukan kecurangan, namun demikian hal itu belum dibuktikan di mata hukum. Kecurangan ataupun tidak itu harus dibuktikan di mata hukum agar menjadi jelas atas kecurangan itu, agar menjadi keputusan yang ingkrah sehingga tidak bisa diganggu gugat atas daripada keputusan hukum itu. Sehingga tidak sembarangan mengatakan curang, tetapi tidak ada fakta bukti yang didasarkan untuk menjadi legitimasi hukum di negara kita. Oleh karenanya itu hanya suatu ucapan-ucapan saja oleh Anies Baswedan, hanya suatu tuduhan-tuduhan yang tanpa fakta dan tanpa bukti bila belum diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya bukan faktor masalah curang ataupun tidak curang. Kekalahan Anies itu dikarenakan karena faktor Gibran yang sebelumnya padahal dihina-hina oleh tim Anies ataupun masyarakat pendukung Ganjar Pranowo, di mana mengatakan Gibran adalah belimbing sayur atau asam sulfat, sehingga ya mereka ketakutan dengan Gibran Rakabuming Raka, sehingga mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilihan ulang tanpa Gibran. Aduh, takut ya sama Gibran. Tim hukum Timnas Anies Mohaimin mendesak diadakannya pemilu ulang. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu ya, itu adalah menuduh Gibran atas daripada kekalahannya Anies Baswedan itu adalah dikarenakan calon wakil presiden dengan nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka. Ya, itulah Abah yang tidak mau menerima kekalahan. Memang agak lain kok Abah. Gimana sih Pak? Dan saya menemukan sebuah video di mana Anies Baswedan menangis, ya mungkin di rumah di keluarganya ya. Ini beliau lagi nangis karena mikirin bayar utang apa gimana kalah ya. Ini kemenangan Prabowo Gibran. Aduh, Bang Anies. Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit.
Tinimbang jadi ini bisul, kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. tinimbang Jadi yang kalah menjadi, nangis-nangis saja. Jangan pura-pura penyakit, ya. bahagia. Nangis saja. Satu, silakan nangis. Lepaskan, Tiga, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit. Nangis, ini kemenangan saja. Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.